Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala musannifu wa syarikhu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bima wa bi ulumima fi darin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Manut sapane wong iku roha mlebu masjid utawa berangkat asale manut berangkat. Manut sapane wong iku roha berangkat ya kena mangkat sapa man ilal jum'ati maring Jumat fi sa'atil ula ing dalem jam pertama yaiku jam 8 fi sa'atil ula ing dalem jam 8 jam pertama itu jam 8 fakan nama mongko kaya sak temene fakan nama koroba mongko kaya sak temene kurban sapa man badanatan ing unta wa manute sapane wong iku roha teka sapa man ing masjid wa man ute sapane wong iku roha teka ing masjid sapa man ajaa al masjidah fi sa'ati tsaniyati ing dalam jam kedua berarti jam 9 fi sa'ati tsaniyati ing dalam jam kedua yaitu jam 9 fakannama mongko fakannama qoroba mongko ko sak temene kurban sapa man bakorotan ing sapi wa manute sapane wong iku roha teka ing masjid sapa man fi sa'ati tsalitsati ing dalam jam ketiga fi sa'ati tsalisati dalam jam ketiga yaitu jam 10 fakan nama koroba mongko sak temene kurban sapa man kabasyan ing wedhus kibas kabasyan ing wedhus kibas bahwa dakarun nakjah akrona kang gedhe sungune akrona ae ngadu melekorun kang gedhe sungune kuto beranggah apa kapsan wa manute sapane wong iku roha teka ing masjid sapa man bisaati rabiati ing dalem jam keempat bisaati rabiati dalam jam keempat berarti jam 11 fakanna ma qoroba mongko sak temene kurban sapa man dajajatan ing ayam lanang utawa wedok dajajatan ing ayam lanang atau wedok berarti pitik wa manute sapane wong iku roha teka ing masjid sapa man fi sa'atil khamisati ing dalam jam kelima berarti jam 12 fakan nama koroba mongko kaya sak temene kurban sapa man
baidotan ing telor. Faida kharaja mongko nalika wis metu sapa al imam tuwiyat mongko dilempit apa suhufu pira-pira buku catetan warufiat lan diangkat apa al aqlamu pira-pira kolam utawa pulpen stalpen warufiat lan diangkat apa al aqlamu pira-pira kolam utawa pulpen wajtama'at lan padha kumpul sapa al malaikatu pira-pira malaikat indal mimbari ing dalem sandinge mimbar yastami'una hale padha ngrungokake sapa malaikat adzikra ing khutbah wa yuqalu lan didhawuhake apa anan nasa satemene menungsa fi qurbihim ing dalem cedhake nas indan nadori ing dalem nalika ningali ila wajhillahi ta'ala maring dati Allah ta'ala iku ala qadri bukurihim ing atase kira-kirane utawa kadar kira-kirane utawa miturut berangkate esuke nas ala qadri bukurim ing atase berangkat esuke nas ilal jumaati maring jumahan summa idza dakhalta nuli nalika manjing sapa sira al masjida ing masjid jami' Fatlub mongko golek asira as-saffal awwala ing barisan kang pertama as-saffa ing barisan salat al awwala kang awal apa shaf fa idastama'a mongko nalika wis kumpul sapa nasu manungsa fala tatakhatta mongko aja nglangkai sapa sira riqabahum ing pira-pira gulune nas wala tamurra lan aja nglewati sira baina aidihim ing dalam ngarepe nas wa hale utai nas iku yusalluna padha salat sapa nas wajlis lan lungguh sira bi qurbi haitin kelawan cedhake tembok au ustuanatin utawa saka utawa tiang hatta la yamurru
hingga ora padha liwat sapa nas baina yadaika ing dalam ngarepe sira wala taqud aja lungguh sapa sira hatta tusolliya hingga salat sapa sira al masjida ing masjid at-tahiyata ing tahiyat masjid wal ahsanu utai kang luwih bagus iku antusolliya yen to salat sapa sira arba'a rakaatin ing 4 rekangat taqra'u hale maca sapa sira fi kulli rakaatin ing dalam saben-saben sarekangat ba'dal fatihati ing dalam sausi fatihah al ikhlaso ing surat ikhlas kulhu pira khamsina maratan kelawan 50 ambalan nek kowe ya gringgingan iki fafil khabari mongko ing dalem khabar annaman sak temene wong iku fala nglakoni sapa man dalika mengkono salat lam yamut mongko ora mati sapa man hatta yaro hingga weruh sapa man maq'adau ing nggon lungguhe man sing nggon tetepe man minal jannati saking swarga au yara utawa sapa man au yara utawa awro sapa man lau maring panggonane man wala tatruk lan aja ninggal sapa sira at-tahiyyata ing tahiyat masjid wa ing kana senajan ana sapa al imamu imam iku yaktubu lagi khutbah sapa imam wa minas sunati lan iku setengah saking sunate antaqra'a utawi yen to maca sapa sira fi arba'i rakaatin ing dalam 4 rakaat surat al-an'am ing surat al-an'am wal kahfi lan surat kahfi wa taha lan surat taha wa yasin lan surat yasin fa lam takdir mongko lamun ora mampu sapa sira fa suratu yasin mongko surat yasin wa dukhana lan surat ad-dukhan wa alif lam mim as-sajdah lan alif lam mim as-sajdah surat al-mulki lan surat al-mulk wala tadak lan ojo tinggal sira qira'ata hadis suwari ing maca ikilah pira-pira surat Lailatul Jum'ati ing dalem wangine Jumat fa fiha mongko iku ing dalem hadis suwar fadlun utawi kautaman kathirun kang akeh
Waman utai sapane wong iku lam yuhsin orang bagusake sapa man dalika ing wacane utawa qiraae fal yukthir mongko becik ngokehno sapa man min qiraati suratil ikhlasi saking maca surat ikhlas wa akthir lan ngokehno sira minas sholati saking maca selawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaumi ing dalam ikilah dina khosatan halih khusus sabuan mawon. Ada bulut Jum'ah, mbut diarteni dereng wingi. Belum. Ada bulut Jum'ah, i'lam anna Jum'ata idul mu'min wa yaumun syarifun. Adabnya hari Jumat, adabnya Jumat. I'lam annal Jum'ata idul mu'minin. Ketahuilah bahwa Jumat itu hari rayanya orang mukmin. Bahwa yaumun syarifun, hari Jumat adalah hari yang mulia. Khassallahu azza wa jalla bi hadil ummah, yang diberi kekhususan bagi seorang umat. Wa fi sa'atun mubahammatun la yuwafiqu abdun muslim yas'alullah ta'ala fi hajah illa atau iyaha. Dan di dalam Jumat itu ada masa yang disembunyikan yang siapa saja bisa menjumpainya dan memohon hajat kepada Allah, memohon hajat atau mohon keperluan kepada Allah, maka ia diberinya. Fasta'idda laha mi yaumil khamis bidang di fithiyab. Fasta'idda laha mi yaumil khamis, dan siaplah mulai dari Kamis, hari Kamis, untuk menghadapi Jumat dengan membersihkan pakaian
bitangdhifi thiyab wa bi kathrati tasbih wal istighfar, memperbanyak membaca tasbih dan istighfar di pagi hari Kamis. Fa innaha sa'atun tuwazi fil fadli sa'ata yaumil jum'ah. Sebab paginya hari Kamis itu mengimbangi di masa hari Jumat di dalam keutamaannya. Wanwi soma yaumil jum'ah lakin malah khamis awis sabti, dan niatlah puasa di hari Jumat, tapi digandeng dengan Kamis atau Sabtu. Idja'a fi ifradiha nahyun. Karena kalau puasa di hari Jumat saja tidak digandeng dengan sebelum dan sesudahnya, itu larangan. Yakni makruh. Faida tola alika subuh, apabila datang waktu subuh, apabila telah datang waktu subuh, maka mandilah. Sebab mandi hari Jumat itu wajib bagi orang yang keluar air maninya. Thabitun mu'akatun, yakni tetap dikokohkan. Tsumma tazayyan bithiyabil bid, kemudian berpakaianlah dengan pakaian yang putih, sebab pakaian putih itu lebih disukai Allah.
Sebab pakaian putih itu lebih disukai Allah. Wasta'mil minatib atyaba ma'indak. Dan pakailah minyak wangi yang lebih baik yang ada di sisimu. Wa balligh fi tangdifi badanika bil halqi wal qassi wat ta'lim wat taqlim was siwak wasil anwa idafah wa tatibi raihah. Dan bersihkanlah badanmu dengan cukur rambut, atau gunting rambut, motong kuku, dan semua macam kebersihan dan mengindahkan baunya. Tsumma bakir ila jami was'a ilaihi anil alalhina wassakinah. Kemudian berangkatlah ke masjid dan berjalan dengan tenang, pelan-pelan. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Marraha ilal jum'ah fi sa'atil ula fakannama qaraba badanah wa marraha fi sa'ati tsaniyah fakannama qaraba baqarah." Barang siapa berangkat masuk masjid dalam jam pertama, yaitu jam 8, maka seperti kurban unta. Barang siapa datang di masjid jam kedua, barang siapa datang di masjid jam kedua, yakni jam 9, seperti kurban sapi. Dan siapa datang ke masjid dan siapa datang di masjid jam ketiga, yakni jam 10, seperti kurban kambing kibas yang beranggah besar apa sungguhnya itu
tanduknya. Dan barang siapa berangkat di masjid jam keempat, berarti jam 11, seperti kurban ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah, dan barang siapa berangkat masjid atau masuk masjid jam kelima, seperti kurban telur. Fa idza kharajal imamu tuwiyat as-suhufu wa rufiyat al-aqlam. Setelah imam keluar dari rumah ke mimbar, maka buku catatan malaikat dilempit. Pulpennya diangkat. Wajtama'atil malaikatu 'indal mimbar yastami'una dzikra. Kemudian malaikat berkumpul di sisi mimbar. Kemudian para malaikat berkumpul di sisi mimbar mendengarkan khutbah. Wa yuqalu innan nasa fi qurbihim 'inda nadhar ila wajhillahi ta'ala ala qadri bukurihim ila jum'ah. Dikatakan orang itu dekatnya bisa melihat Allah besok di hari kemudian ala qadri bukurihim ila jum'ah, menurut berangkat paginya di hari Jumat. Tsumma idza dakhaltul jami' fatu bis shaf awal. Setelah masuk masjid, carilah barisan yang pertama. Kalau manusia sudah berkumpul, maka jangan melangkahkan kakinya atau maka jangan melangkah kakinya ke lehernya manusia. Wala tamurra baina aydihim yusallun, dan jangan kau lewat mukanya manusia dan kamu jangan lewat mukanya orang yang sedang sholat. Ini saya terangkan dulu bentar. Jadi hari Jumat ini hadisnya Nabi mengatakan marhaila jumati fis sa'atil ula. Barang siapa datang
di masjid jam pertama, jam kedua, jam ketiga, dan seterusnya. Orang yang datang di masjid, orang yang masuk ke masjid jam pertama, yaitu jam 8, seperti kurban unta. Jadi jam pertama itu orang kok sopo sing mlebu masjid gasik disik itu tidak. Kalau yang tidak mengerti siapa yang masuk duluan di masjid kan begitu. Bukan itu. Kan ada jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam 4, jam kelima. Lah jam pertama itu apa? Lah ini. Umumnya orang yang penting bisa masuk masjid gasik atau duluan gitu. Nah, saya belum ada orang bisa masuk duluan. Lah masuk duluan itu bagaimana? Begini, ini aturan Nabi. Siapa orang yang masuk masjid jam pertama, lah itu seperti orang yang kurban unta. Lah jam pertama itu apa? Sa'atil ula itu jam 8. Jam 8 itu masuk masjid. Itu seperti kurban unta. Yang kedua, masuk yang kedua, jam 9. Angger jam 9 kalau masuk masjid, itu seperti berkorban sapi. Man roha bis sa'ati tsalitsa, siapa masuk masjid jam ketiga, yaitu jam 10, itu seperti korban kambing kibas. Wa man roha bis sa'ati rabi'ah, siapa orang yang masuk masjid jam keempat, berarti jam 11. Ini seperti korban ayam laki atau perempuan sama. Wa man roha bis sa'atil khamisah, barang siapa datang ke masjid jam kelima, yaitu jam 12. Nah itu seperti sedekah atau kurban telur. Nah kalau sudah jam kelima, jam 6 tidak ada. Kalau jam 6 ya mendapat telek. Teleknya saja sudah habis. Nah, ini paling akhir itu jam kelima. Jadi jangan dianggap kalau masuk masjid, saya paling masuk masjid dulu pamannya. Karena belum ada orang sehingga masuk masjid. Maksudnya masjid sudah jam 11:30 lebih. Ketepatan di masjid itu belum ada orang, kamu masuk duluan. Wah, saya jam pertama. Bukan. Itu bukan jam pertama. Jadi jam pertama itu jam berapa? Jam 8. Jam kedua jam berapa? 9. Jam ketiga 10. Jam keempat 11. Jam kelima, jam keenam telur enggak boleh. Lah ini maksudnya. Kemudian begini, yuqalu inna safi qurbi indana dhalla wa jalla ta'ala ala qadri bukurihim ilal jum'ah. Untuk melihat apa itu? Dekat kepada Allah besok di hari kiamat. Derajatnya orang dekat kepada Allah itu seberapa? Lah ini ada ukuran. Ila wajil ta'ala ala qadri bukrim. Semakin pagi semakin dekat kepada Allah. Maksudnya begini. Derajatnya orang bisa melihat Allah, zatnya Allah besok di hari kiamat itu diukur atau menurut paginya di hari Jumat. Kalau hari Jumat selalu aktif pagi masuk masjid. Lah ini besok di hari kiamat itu akan ada di depan oleh Allah. Maksudnya bisa melihat Allah dengan dekat. Semakin kasih semakin pagi, besok di akhirat semakin dekat kepada Allah. Jadi miturut miturut cedai.
semakin orang itu di waktu Jumat, semakin pagi datang di masjid, itu semakin dekat kepada Allah besok di hari kiamat. Paham ya? Nah, jadi ini yang saya sampaikan ini jam pertama, jam kedua, ini bukan kok sopo wae sing disip, tidak. Tapi jam pertama itu jam 8, jam kedua jam 9 dan seterusnya. I'lam al-Jum'ah. Nah, tadi saya sampaikan sa'atun muhamah. Di hari Jumat itu ada masa yang disembunyikan. Tegese sapa sing bisa ngepasi, ngerti ngepasi ya? Ketepatan berdoa kepada Allah, ini akan dikabulkan permintaannya oleh Allah. Antarane di antara khutbah yang kedua. Ini karena waktu masa yang disembunyikan oleh Allah sebetulnya itu. Nah, waktu yang disembunyikan oleh Allah, sapa wae sing iso nyuwun ngepasi sing disembunyikan Allah itu bakal akan dikabulkan permintaannya. Jadi usahakan kalau Jumat itu pakai minyak wangi, minyak yang paling bagus yang ada di sisimu. Nah, jadi yang paling bagus ki ora kudu nang ndi, sop kowe duwe minyak sing paling bagus. Apa ya sudah pakai hari Jumat. Aja kok ndolek paling bagus cara wong umum, kamu itu mempunyai minyak apa yang paling bagus? Saya punya hanya satu saja. Ya enggak apa-apa itu pakai untuk Jumatan. Ada dua. Yang satu apa? Yang satu ini, yang satu ini. Yang paling bagus apa? Pakailah untuk hari Jumat. Kalau memang tidak punyanya hanya PPO, pakailah PPO. Nah, kan begitu. Itu kan juga minyak. Anak dua ini balsem, pakailah balsem. Sebab apa? Ini yang paling bagus di sisi saya kan ini. Anak balsem kalau PPO lebih baik yang mana? PPO ya PPO yang dipakai untuk itu kalau memang ada seperti itu. Dan mengenai masalah cuma ini, usahakan kalau bisa itu kan apa? Pakaian yang putih. Karena pakaian putih itu pakaian yang paling disukai Allah. Itu pakaian yang putih. Syukur paling yang putih, makin minyak wangi, agar apa itu baunya badan itu enak, nyaman. Jangan sampai masuk masjid belum mandi, akhirnya keleknya kecut. Wah, ini siapa yang ada di kanan kirinya tentu akan semaput. Ya kan? Masanya ini karena belum mandi, usahakan kalau Jumat itu mandi. Niat mandi Jumat. Dan mengenai masalah sholat Jumat. Sholat Jumat itu boleh 40, boleh tidak. Sebetulnya begini, Imam Syafi'i mengenai masalah sholat Jumat itu ada dua pendapat. Ada qaul qadim, qaul jadid. Maksudnya pendapat yang lama dan pendapat yang baru. Qalu imamina bimakkatal qadim ama bimisra fal jadidunil qawim. Pendapatnya Imam Syafi'i waktu beliau di Mekah itu pendapatnya dinamakan pendapat yang lama. Berarti pendapat qaul qadim, ya. Nah, yang lama namanya qaul qadim untuk pendapat yang lama. Amma bimisra fal jadidunil qawim. Kalau pendapatnya Imam Syafi'i waktu di Mesir dinamakan pendapat yang baru. Mengenai masalah sholat Jumat, ada qaul qadim, ada qaul jadid. Kalau qaul qadim, kalau qaul jadid dulu ya. Kalau qaul jadid atau pendapat yang baru, sholat Jumat itu harus orang 40.
wong 40. Tapi kalau pendapat yang lama, yaitu waktu Imam Asy-Syafi'i di Makkah, itu boleh orang 4, boleh orang 13 sesuai dengan seperti Imam Malik. Kalau Imam Malik itu kan 13 orang. Lah Imam Syafi'i itu ada pendapatnya yang seperti Imam Malik, yaitu orang 13. Dan ada lagi yang 4, berarti punya 3 kaul. Sekali lagi, kaul qadim atau pendapatnya Imam Syafi'i waktu di Mesir itu sholat Jumat bisa dilaksanakan dengan orang 13 seperti pendapatnya Imam Malik, dan bisa dilaksanakan orang 4, 1 imam, 3 makmum. Ini 4. Kemudian akhirnya Imam Syafi'i memutuskan sholat Jumat harus 40. Ini kaul jadid. Kenapa seperti itu? Sebab di antara orang 40 itu ada walinya Allah. Lah, dengan adanya itu lebih afdal, lebih utama menggunakan yang 40. Lah sekarang ada yang hadis yang menjelaskan setiap kampung sudah ada orang 4 itu harus mengadakan Jumatan. Satu kampung sudah ada orang 4 itu harus mengadakan Jumatan, tidak boleh duhuran. Nah, makanya ada kaul jadid, ada kaul qadim, ada yang 4, ada yang 13, ada yang 40. Ini untuk apa? Nah, melihat situasi. Seperti orang yang hidup di Sumatera atau Kalimantan, yang di situ orangnya belum penuh. Satu kampung hanya orang 10, kadang-kadang orang 5, kadang-kadang orang 6. Ini baiknya bagaimana? Jumatan atau duhuran, kan begitu. Lah kalau menurut Imam Syafi'i tetap mengadakan Jumat. Senajan, atau sekalipun dalam satu kampung itu hanya orang 4, dirikanlah Jumatan. Yang 1 imam, yang 3 makmum. Jadi tidak harus 40. Orang 40 itu iya kalau masyarakatnya ada 40. Kalau tidak, bagaimana? Makanya ada pendapatnya Imam Syafi'i yang 40 juga ada, yang 13 ada, yang 4 juga ada. Paham ya? Jadi jangan mengharuskan harus 40, jangan. Mau 40 silakan kalau memang ada, masyarakatnya ada 40 silakan. Tapi kalau tidak ada berapa? 5, sudah laksanakan Jumat. Sekalipun hanya orang 4 saja itu boleh mendirikan sholat Jumat. Jadi intinya mengadakan sholat Jumat itu 40 itu orang laki semua, bukan perempuan ya. Yang dimaksud orang laki. Itu kan tidak wajib Jumatan, cuma boleh ya, boleh Jumatan. Dan bagus kalau memang menetapi syarat, lebih baik Jumatan daripada duhuran. Ini saya sampaikan itu menurut madhabnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi enggak usah, perempuan itu di dalam saja. Kalau Imam Abu Hanifah, nah ini yang saya sampaikan menurut Imam Syafi'i. Jadi bilangan orang sholat Jum'ah yang laki itu 40 atau 13 atau 4. Oke, ini loh, sak ndure papat. Nah, sak ndure papat silahkan mengadakan Jumat. Nek telu belum boleh. Sekalipun ada kaul, tapi kaul dhaif sekali. Nah, kalau yang menjelaskan yang nomor 4 itu di dalam kitab apa itu, kitab I'anah. Mungkin kalau nggak salah
Juz berapa? Juz 2 kalau nggak salah ya, juz 2. Nomor Sohibah berapa? 159 atau berapa itu? Sebelah kiri itu ada. Ingat. Jadi itu menjelaskan boleh sholat Jumat dengan orang 4 itu boleh. Jadi tidak harus 40. Syukur ono 40. Ngopo kok mangkudu 40? Nah, sebab di dalam 40 orang itu ada walinya Allah lah. Kalau sholat Jumat ada walinya Allah, itu Jumatnya akan lebih khusyuk atau akan lebih sangat diterima oleh Allah. Paham ya? Ini wong itu wong ora wajib Jumatan. Sing kudu Jumatan itu orang laki. Ngoten nggih. Kemudian tadi saya sampaikan kalau apa? Sebaiknya kalau sudah masuk masjid itu cari barisan yang pertama. Kalau dalam kitab kan seperti itu. Itu tidak merupakan keharusan. Sebaiknya. Tapi kan kadang-kadang begini, ada mau masuk masjid, kok malah di belakang. Ya ini karena ada sesuatu. Dalam masjid kan ini sudah ada aturan, sebaiknya kan carilah shaf yang pertama atau barisan yang pertama itu paling bagus. Nah, terus bagaimana kok tidak? Karena ada pertimbangan. Pertimbangan apa? Kalau saya begini, ini begini, saya tidak ini dan sebagainya. Ada alasan. Ada yang tetap di belakang, karena apa? Ada alasan sesuatu. Lah ini alasan-alasan itu seperti itu bagi orang yang memang sudah mengerti. Kalau tidak kok hanya ikut-ikutan saja, mau apa? Tidak ada artinya ikut-ikutan. Ikut itu ikut kitab. Nah itu yang paling bagus. Kalau ada orang kok tidak sesuai dengan kitab, ini mesti ada sesuatu, mesti banyak pertimbangan. Napa nek nang ngarep napa nek nang mburi. Ah ini mesti ada pertimbangan. Sing paling pokok sebaiknya kalau masuk masjid carilah shaf yang pertama. Paham ya? Muhammadun basyaru lakal basyari. Muhammadun basyaru lakal basyari. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Muhammadun basyaru lakal basyari. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Gusti Nabi Muhammad manungsa mungguh arane. Gusti Nabi Muhammad manungsa mungguh arane. Tapi ora kaya manungsa mungguh pintere. Tapi ora kaya manungsa mungguh pintere. Muhammadun basyaru lakal basyari. Muhammadun basyaru lakal basyari. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Bal
Gusti Nabi Muhammad iku yakut upamane. Gusti Nabi Muhammad iku yakut upamane. Para nabi kabeh iku emban upamane. Para nabi kabeh iku emban upamane. Muhammadun basyarul lakal basyari. Muhammadun basyarul lakal basyari. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Sapa golek rizki kok ngongso mesti rusake. Sapa golek rizki kok ngongso mesti rusake. Yen ora bandane mesti rusak agamane. Yen ora bandane mesti rusak agamane. Muhammadun basyarul lakal basyari. Muhammadun basyarul lakal basyari. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Rizkine diumpamakna kaya bayangane. Rizkine diumpamakna kaya bayangane. Yen diburu mlayu, yen ditinggal ngetotake. Yen diburu mlayu, yen ditinggal ngetotake. Muhammadun basyarul lakal basyari. Muhammadun basyarul lakal basyari. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Mula yen golek rizki sing alon-alon wae. Mula yen golek rizki sing alon-alon wae. Wajibe usaha Gusti Allah kang nentoke. Wajibe usaha Gusti Allah kang nentoke. Muhammadun basyarul lakal basyari. Muhammadun basyarul lakal basyari. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Bal huwa kal
Semoga pengajian ini bermanfaat pada kita sekalian. Semoga kita sekalian diberi ilmu yang nafi, diberi berkah rizkinya, diberi berkah umurnya. Semoga selamat dunia dan akhirat, tergolong ahli surga semua. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.